Menanam talas bening ini, Pak? Kita mulai tanam talas bening sejak Januari tahun 2001. 2001. Ya. Kenapa pilih talas bening, Pak? Yang pertama, komoditi ini sangat menjanjikan, dimana pada umur 4 bulan itu kita sudah panen daun. Dan panen daun ini kita laksanakan setiap bulan. Untuk rata-rata produksi daun ini antara 1,5 sampai 2 ton per hektar. Untuk daun sendiri itu bisa dijadikan apa ya, Pak? Untuk daun sendiri bisa kita jadikan untuk yang pertama untuk bahan rokok ya, sebagai tembakau, pengganti tembakau yang anti nikotin. Kemudian kita juga bisa buat ekstrak untuk obat-obatan herbal, diantara untuk penyembuhan penyakit bronkitis dan asma. Kemudian ini juga baru diteliti oleh teman-teman profesor ini untuk apa, karena ada permintaan baru yang dari Korea ini untuk tepung daunnya, Jadi kita baru akan melakukan negosiasi dan MOU, mudah-mudahan nanti mendapatkan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik. Sejauh ini untuk ekspor sudah kemana, Pak? Untuk awal ini untuk daun rajang kering ini kita kirim ke Australia melalui eksportir yang ada di Jepara. Barangkali ke depan ini akan kita kembangkan untuk negara-negara yang lain, khususnya mungkin dalam minggu depan ini kita akan ada MOU dengan Korea. Sejauh ini untuk penghasilan sendiri seperti apa sih, Pak, dari budidaya talas bening ini? Yang pertama di talas bening ini panen ada tiga jenis panen. Yang pertama panen daun. Panen daun ini kita mulai dari umur 4 bulan. Rata-rata kita ambil dua daun. Populasi antara 8.000 sampai 10.000. Untuk produksi rata-rata 1,5 sampai 2,5 ton di umur 4 bulan sampai umur 7 bulan. Kalau sudah di atas 10 bulan itu, kalau perawatannya bagus, ini bisa, pengalaman ini bisa mencapai antara 3 ton sampai 4 ton. Untuk umbi, Pak, ya? Ya, untuk daun. Untuk umbi dan daun ya? Untuk daun saja. Nah, kemudian untuk umbi, untuk daun sendiri kita panen tiap bulan. Berapa biasanya rata-rata per bulan? Per bulan rata-rata kalau di bawah umur 7 bulan itu antara 1,5 sampai 2,5 ton ya. Jadi bahkan sampai 3 ton juga. Tapi kalau sudah di atas 10 bulan sampai dengan 36 bulan itu sudah di atas 3 ton. Dan kita tampung di sini dengan harga Rp1.000. Kalau untuk umbi, Pak? Untuk umbi, selama petani memang sudah akan panen umbi, diantaranya minimal umur 2 tahun sampai dengan umur 3 tahun ya. Umur 2 tahun ini kalau pengalaman kemarin itu bisa mencapai 8 kilo sampai 10 kilo. Dalam 1 hektar berarti? 1 hektar kalau populasi 10.000 batang, kalau di situ kita angkakan di 8 kilo mendapatkan 80 ton ya. Berapa uangnya, Pak? Uangnya kalau kali Rp1.000 80 juta. 1 tahun. Yang panen umbi saja. Kalau harganya, kalau dia mencapai 10 kilo kurang bisa 100 ton. Itu sudah bisa menyimpan angka 100 juta. Barangkali karena kalau panen per bulan penghasilannya kita
dari bonus panen daunnya. Itu. Untuk umbinya yang pertama kita olah menjadi chip gaplek, namanya chip gaplek. Dan chip gaplek ini bisa langsung diekspor, juga bisa langsung diolah menjadi tepung gaplek. Ini untuk pembuatan bahan makanan, dari mulai kita buat beras talas bening, kemudian roti, kemudian brownies, es krim, puding. Dan umbi ini tanpa dibuat chip juga masih banyak kita olah, bisa untuk membuat keripik, kemudian membuat steak, kemudian kita buat kerupuk. Nah, untuk kerupuk sendiri kita sudah mendapatkan PIRT untuk segera kita garap. Mencoba saja langsung tanam. Artinya kita mengeksekusi, karena sifat tanah ini juga diantaranya untuk ketinggian, untuk kesuburan kan beda-beda. Jadi kita tidak bisa memberikan keterangan ini tidak cocok dengan kami. Nah, ini bahkan apapun solusi yang akan kita kerjakan, kita coba tanam dulu. Nanti setelah hasilnya seperti apa di umur 4 bulan itu sudah kelihatan. Konsultasikan dengan kami. Bahkan, tapi intinya menjanjikan ya ini Pak. Insya Allah menjanjikan. Tadi sisi tuh keripiknya. Ini gigi yang gitu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.